Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kusriana Ramadhani dari kelas C NIT 20293475 dari program studi D4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku dengan judul Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial, Land Reform Lokal yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Haryo Budiawan. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press di Yogyakarta pada tahun 2011 lalu. Buku Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial, Land Reform Lokal ini terdiri dari 185 halaman yang memuat 5 bab. Buku yang diterbitkan tahun 2011 ini secara garis besar membahas mengenai 3 hal, yaitu strategi on-farm, strategi off-farm, dan strategi non-farm. Yang termasuk ke dalam strategi on-farm adalah yang pertama, kuliah di masa kini, yang kedua, buruh kuliah di masa kini, dan yang ketiga, petani tegalan, dan yang keempat, pemanfaatan pekarangan. Yang kedua adalah strategi off-farm. Yang termasuk ke dalam strategi off-farm adalah tebasan dan bawon di masa kini, industri rumah tangga, dan usaha penyewaan alat. Yang ketiga adalah strategi non-farm. Yang termasuk ke dalam strategi non-farm ini adalah yang pertama, industri rumah tangga, yang kedua, buruh dan dagang, yang ketiga, usaha penyewaan alat, yang keempat, PNS dan pensiunan PNS, dan yang kelima, merantau. Baiklah, dengan tidak memperpanjang pembukaannya, kita langsung masuk pada buku yang akan saya presentasikan, yaitu Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial, Land Reform Lokal. Berangkat dari judul tersebut, kita dapat mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama, ngandagan, yang kedua, implikasi sosial, dan yang ketiga, land reform lokal. Adapun hubungan dari ketiga kata kunci tersebutlah yang nantinya akan dipaparkan dalam buku ini. Sebelum mengupas lebih jauh mengenai buku ini, mari kita kenali dulu mengenai Ngandagan. Ngandagan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lalu, apakah teman-teman tidak penasaran ada apakah di desa Ngandagan ini, sehingga desa Ngandagan ini telah diteliti berkali-kali? Yang salah satunya adalah pada awal tahun 2011 lalu, Bapak Aristiono Nugroho dan kawan-kawan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional meneliti mengenai dimensi livelihood masyarakat desa Ngandagan. Nah, pada penasaran gak nih jawabannya? Nah, jawabannya adalah masyarakat desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwariskan dari leluhur mereka sejak tahun 1947 loh. Mekanisme ini mewajibkan para pemilik tanah menyerahkan hak garap dari sebagian tanahnya kepada pemerintah desa Ngandagan. Selanjutnya, oleh pemerintah desa Ngandagan diserahkan hak garapnya kepada kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Dan inilah yang dinamakan land reform ala Ngandagan. Land reform ala Ngandagan ini dicirikan oleh adanya kulian. Nah, kulian itu apa sih? Kulian yaitu orang yang memiliki tanah 1 kuli atau 300 ubin, yaitu dengan 1 ubin itu setara dengan 14 meter persegi, yang pada masa Sumotirto, yaitu kepala desa Ngandagan pada tahun 1947 hingga 1964, diambil hak garapnya seluas 90 ubin oleh pemerintah desa Ngandagan untuk diberikan kepada petani desa Ngandagan yang saat itu tidak memiliki tanah. Hak atas tanah tersebut tetap berada pada kulian atau si pemilik tanah, meskipun hak garapnya seluas 90 ubin telah beralih kepada orang lain atau yang disebut dengan buruh kulian. Namun, yang 210 ubinnya masih dikuasai oleh si pemilik lahan atau kulian. Tahukah teman-teman, land reform ala Ngandagan ini merupakan sesuatu yang unik karena berbeda dengan land reform pada umumnya. Adapun keunikan dari land reform ala Ngandagan ini yang menyebabkan dia berbeda dengan land reform pada umumnya adalah yang pertama, pada land reform pada umumnya, tanah pertanian harus dikerjakan oleh si pemilik tanah. Namun dalam land reform ala Ngandagan ini,
Tanah pertanian tersebut dikerjakan oleh si penggarap atau yang biasa disebut dengan buruh kulian, bukan dikerjakan oleh sang pemilik tanah yang biasa disebut dengan kulian. Adapun perbedaan yang kedua adalah pada land reform pada umumnya, tanah milik kulian diserahkan hak miliknya pada si penggarap. Namun, dalam land reform ala Ngandagan ini, hak milik tanah tidak pernah diserahkan. Namun, si penggarap hanya mendapatkan hak garap atas tanah tersebut yang diserahkan oleh si pemilik tanah. Land reform ala Ngandagan ini memberi warna pada livelihood masyarakat desa Ngandagan dalam konteks kekinian. Livelihood atau penghidupan merupakan suatu cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan peluang yang ada di desa Ngandagan dalam konteks strategi livelihood, diketahui bahwa farm memiliki arti penting bagi warga desa Ngandagan. Istilah farm ini tidak hanya berarti pertanian dalam arti sempit, melainkan juga berarti pertanian dalam arti yang luas. Istilah farm memiliki istilah-istilah turunan seperti on farm, off farm, dan non farm. Dengan demikian, masyarakat desa Ngandagan berpeluang memiliki beberapa aktivitas yang merupakan bagian dari sistem pertanian, namun masih dalam skala yang kecil. Aktivitas tersebut berpeluang memperlihatkan adanya strategi livelihood masyarakat desa Ngandagan yang meliputi 3 strategi. Yang pertama adalah strategi on farm, yang kedua strategi off farm, dan yang ketiga strategi non farm. Strategi on farm yaitu strategi livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas di tanah pertanian. Yang kedua adalah strategi off farm, yaitu strategi livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas di luar tanah pertanian namun masih berkaitan dengan pertanian. Dan yang ketiga adalah strategi non farm, yaitu strategi livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas yang tidak lagi berkaitan dengan pertanian. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, strategi on farm yang terdiri dari 4 strategi. Yang pertama adalah kulian di masa kini. Kulian adalah orang yang memiliki tanah satu kuli yang ada pada masa Sumotirto, diambil hak garapnya seluas 90 ubin oleh pemerintah desa Ngandagan untuk diberikan kepada petani desa Ngandagan yang saat itu tidak memiliki tanah. Dan pada masa ini, beberapa kulian masih dapat bertahan dengan hasil pertaniannya. Mereka masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan membesarkan anak-anaknya hingga mampu mandiri. Strategi on farm yang kedua adalah buruh kulian di masa kini. Buruh kulian adalah orang yang menerima hak garap atas tanah sawah milik orang lain atau kulian, yaitu seluas 45 ubin. Menjadi buruh kulian tentu saja akan menghadapi resiko yang besar, mulai dari resiko ditarik hak garapnya oleh kulian dan juga mengalami masa-masa sulit ketika pendapatan dari hasil menggarap sawah seluas 45 ubin tersebut tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan contohnya, dari 100 ubin tanah sawah rata-rata dapat menghasilkan 1 ton gabah basah yang bila dikeringkan menghasilkan 700 kg gabah kering atau setara dengan 7 kuintal. Apabila digiling menjadi beras, dari 1 kuintal gabah kering menjadi 60 kg beras. Dengan demikian, dari 700 kg gabah kering dapat menghasilkan 420 kg beras. Kita ambil contoh pada tahun 2010. Harga beras di pasar sedang baik, yaitu sebesar Rp4.000 per kilogramnya. Oleh karena itu, dari 420 kg beras diperoleh uang sebesar Rp1.680.000. Dari 45 ubin yang digarap, maka petani hanya mendapatkan hasil sebesar Rp756.000. Namun, jika petani menggunakan jasa tebasan, maka hasil yang didapat pun berkurang. Petani hanya dapat memperoleh uang sebesar Rp600.000 saja. Strategi on farm yang ketiga adalah petani tegalan. Tegalan merupakan jenis penggunaan tanah di desa Ngandagan yang dimiliki kulian dan buruh kulian. Petani tegalan di desa Ngandagan terdiri dari petani yang menggarap tanah tegalan siten dan yang menggarap tanah tegalan pribadi. Tegalan siten adalah tanah yang semula dimiliki oleh seorang siten atau yang bisa kita sebut dengan camat bernama Kusumo Mangunharjo Besali yang setelah ia meninggal menjadi terlantar, lalu digarap sebagai tegalan oleh masyarakat.
Dan strategi on-farm yang keempat adalah pemanfaatan pekarangan. Pada masa kepemimpinan Sumotirto, ia memerintahkan warga desa untuk menanam pepaya di pekarangan sepanjang Solokan, terutama yang menuju lokasi wisata Gunung Pencu. Pada masa kini, komoditas yang ditanam di pekarangan tidak lagi hanya pepaya, melainkan juga sudah ditanami seperti kelapa, melinjo, pisang, ketela, dan lain-lain. Dan juga pada tahun 2010 silam, ada bantuan tanaman jati dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo yang kemudian oleh petani ditanam di pekarangan. Komoditas hasil pekarangan memiliki dua pola distribusi, yaitu petani menjual langsung ke pasar Pituruh atau menjualnya pada tengkulak yang datang ke desa Ngandagan. Kita masuk pada strategi yang kedua, yaitu strategi off-farm. Strategi off-farm ini mencakup 3 strategi, yaitu yang pertama adalah tebasan dan bawon di masa kini. Bekerja sebagai penebas atau bawon merupakan strategi petani desa Ngandagan dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi masa kini. Upah bawon berbeda dengan upah tebasan. Sebagai contoh, bawon akan menerima 1 kg padi basah untuk setiap 6 kg padi basah yang dipanen. Sedangkan tebasan menerima 1 kg padi basah untuk setiap 10 padi basah yang dipanen. Perbedaan ini mengakibatkan bawon seringkali kalah bersaing dengan tebasan. Yang kedua adalah industri rumah tangga. Salah satu contoh warga Ngandagan yang memiliki industri rumah tangga antara lain adalah Sampe dengan usia 57 tahun. Ia memiliki industri tempe skala rumah tangga satu-satunya di desa Ngandagan. Strategi off-farm yang ketiga adalah usaha penyewaan alat. Salah satu alat pertanian yang bisa disewakan adalah traktor. Biasanya disewakan dengan harga 70.000 per 100 ubin. Dan strategi yang ketiga adalah strategi non-farm. Strategi ini meliputi 5 macam strategi. Yang pertama adalah industri rumah tangga. Di RT 03 RW 02 terdapat 2 buah industri rumah tangga, pemintalan kapas, dan juga dilengkapi dengan usaha perkreditan barang kelontong yang menjajalkan hasil pemintalan tali plastik, alat tulis, dan mainan anak-anak sederhana. Adapun strategi non-farm yang kedua adalah buruh dan dagang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menggeluti berbagai profesi. Bagi mereka prinsipnya adalah tidak malu-malu, yang penting halal. Yang menjadi penjual rongsokan, buruh, pedagang, tukang, dan lain-lain. Semuanya mereka tekuni. Dan strategi non-farm yang ketiga adalah usaha penyewaan alat. Alat yang biasanya disewakan adalah diesel untuk penerangan listrik dan menyewakan sound system untuk keperluan hajatan. Adapun strategi non-farm yang keempat adalah PNS dan pensiunan PNS. Menurut warga Ngandagan, menjadi PNS dan pensiunan PNS memiliki status sosial dan ekonomi yang baik, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan strategi non-farm yang kelima adalah merantau. Merantau juga merupakan salah satu strategi livelihood yang dilakukan oleh masyarakat Ngandagan. Mereka rata-rata merantau ke daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga ada beberapa yang ke luar negeri. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan keterkaitan buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara. Berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara, dalam Land Reform ala Ngandagan ini, masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk digarap diberikan hak garap sebanyak 45 ubin. Dengan catatan, tentu para buruh kuliah ini juga berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya untuk karigan atau kerja bakti dan ronda malam. Land reform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani yang tujuannya diantaranya yang pertama adalah tujuan ekonomi. Tujuan ekonominya untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat. Yang kedua adalah tujuan politik yang bertujuan untuk mengakhiri semua sistem tuan tanah dan mengadakan pembagian yang adil atas tanah. Dan yang ketiga adalah tujuan mental psikologis. Tujuannya yaitu meningkatkan semangat kerja penggarap dan memperbaiki hubungan antara pemilik tanah dan para penggarap. Baiklah teman-teman sekalian,
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga paparan singkat dari saya dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.